اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وارزق لنا الأعمال الذي يبلغنا إلى حبك. آمين رب العالمين. طيب. Teman-teman yang melakukan Allah, marhaban Buya Kopri, jauh-jauh dari Kamboja. Beliau yang biasa mentoring antum di Akidatul Awam ya, yang ikut kajian Akidatul Awam online, ini Buya Kopri. Azhari mutawadhi, ya. Jarang-jarang kita lihat Azhariyun mutawadhi. Tapi saya banyak lihat sih, di Pekanbaru kita banyak lihat Azhariyun mutawadhi. Beberapa sih gengsi gitu ya. Tapi kalau dicolek dikit, wah mau. Nah, dan ini tanpa dicolek sudah oke gitu, alhamdulillah. Karena emang tawadu itu nggak dibuat-buat, bukan takalluf. Nggak bisa dibuat-buat, dia memang dari sononya udah begitu. Baik. Setelah sebulan kita mulai kajian tasawuf, awarif dan khatmul aulia, beberapa teman-teman mulai rindu kajian kalam. Mulai pengen hot lagi, yang panas lagi ya. Maka kita buka risalah Al-Imam Ibnu Jahbal fi raddi ala Syekh Ibn Taimiyah. Jadi risalah Al-Imam Jahbal, gelar beliau Syihabuddin. Ya, Syihab itu kalau diterjemahkan apa ya? Pelita gitu ya. Bintang ya. Atau meteor gitu. Kira begitulah ya. Mungkin pelita agama lah. Kayak Syamsuddin, kayak ya Alauddin, ini mirip-mirip seperti itu. Al-Imam Ibnu Jahbal, beliau ini semasa dengan Syekh Ibnu Taimiyah dan lahirnya lebih dulu Ibnu Taimiyah sedikit. Jadi beliau lahir 670. Jadi kira-kira ya 6 atau 4 tahunan lah jarak antara beliau dengan Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Jahbal ini ngaji hadis seperti orang-orang di Damaskus ngaji hadis, dan juga ngaji hadis ke nyari riwayat sampai ke Hijaz, Haramain, dan berguru ke banyak orang. Sehingga Imam Az-Zahabi menganggap beliau seniornya. Zahabi murid siapa? Ibnu Taimiyah. Dan Imam Zahabi memujinya dalam buku beliau Sirah Alamin Nubala dengan pujian yang luar biasa. Apa kata beliau? Kana fihi khairun wa ta'abbudun. Orang ini baik dan ibadahnya bagus. Walahu mahasin wa fadail wa fatanah. Orang ini sangat baik, punya kelebihan-kelebihan dan kecerdasan. Kecerdasannya nanti salah satunya di bab akidah. Saya berasumsi kuat Imam Zahabi mulai berubah setelah membaca risalah beliau. Jadi Imam Zahabi mulai mengkritisi Ibnu Taimiyah untuk tidak mengatakan bizatihi dengan istawa dengan zat. Cukup katakan istiwa, jangan katakan zat. Cukup katakan istawa, tidak usah katakan kalimat-kalimat tambahan. Nah, ini inti dari risalah Imam Ibnu Jahbal. Besar kemungkinan salah satunya imam ini yang membuat Imam Zahabi berubah. Karena Imam Zahabi dalam kitab Isbatul Ulu li'ali al-Ghaffar itu mengkritisi Ibnu Taimiyah dan mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bizatihi, nuzul bizatihi, karena nuzul itu sifat fi'liyah, seharusnya nuzul bi fi'lihi, istawa bi fi'lihi. Seperti kita bilang yasma' bi sam'ihi. Beda kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan yasma' bi zatihi, mendengar dengan zat. Maka bagi Mu'tazilah tidak ada sifat sama, yang ada cuma zat. Itu yang disebut kelompok mu'attil, kelompok yang menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah tidak menafikan sifat salbiyah, tidak menafikan sifat-sifat zatiyah, tapi menafikan sifat ma'ani. Padahal di Quran, innahu sami'un basir, alimun khabir, latifun khabir. Itu jelas sekali teman-teman yang melakukan Allah, qadir ya. Itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat ma'ani. Pas dikumpulkan oleh ulama, dirumuskan 7. Bukan berarti kita hanya meyakini 7 sifat dan asma. Baik. Kita tidak menolak kalimat ulu. Kita wajib mengimani uluwullah.
Kita wajib mengimani istiwa Allah. Alal arsy istawa. Kita wajib mengimani nuzul ila sama'id dunya. Tapi tidak perlu mengatakan bizatihi. Itu kata kunci dari Imam Ibnu Jahbal. Ini risalahnya tidak panjang. Sanad kita ke beliau melalui jalur Imam As-Subki. Jadi Imam Tajuddin As-Subki berguru kepada beliau ini dan mengambil sanadnya. Dapat kitabnya langsung. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman, antum bisa akses ini dalam tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ya, saya pertama kali baca di situ. Lalu di dalam kitab Ta'sisut Taqdis karya Imam Fakhrur Razi, muhakkiknya ini sangat pintar sekali ya. Beliau memasukkan ini ya, Syekh Anas bin Adnan Asy-Syurfawi, itu yang dari Damaskus bukan? Ya, Syurfawi ya. Syurfawi. Kemudian juga Ahmad Muhammad Khair Al-Khatib itu memasukkan ke dalam ini sebagai pelengkap, takmilah. Nah, kita bersyukur. Jadi kalau teman-teman beli taksis, ini ketemu. Harus cari Buya Asfi nanti ya. Baik. Beliau juga ngaji hadis di sana dan menjadi ustazul hadis, ustaz sunnah. Jadi Imam Zahabi memujinya. Begitu juga Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Katsir? Al-Imam Al-Fadil muftil muslimin. Disebut sebagai mufti orang Islam. Baik. Wafatnya setelah Ibnu Taimiyah sedikit. Ibnu Taimiyah 728, dia 733. Dikit nggak? Sangat tipis ya. Berarti umurnya lumayan itu. Nah, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ilal Imam Ibn Jahbal Syihabuddin Muftil Muslimin qala Alhamdulillahil azim sya'nu al-qawi sultanu al-qahir malakutu al-bahir jabarutu al-ghani an kulli syai' wa kullu syai' muftaqirun ilaih fala mu'awwala li syai'in minal kainat illa alaih. Ini enggak usah diterjemah ya. Arsala sayyidana Muhammadan bil mahajjatil bayda wal millati az-zahra fa'ata bi awdahil barahin wa nawwara mahajjatis salikin. Nah, beliau ini kata kabar gembiranya juga sufi, maka suka menggunakan kalimat salik. Apa katanya? Nabi datang membawa barahin dan juga cahaya bagi salikin. Wa wasafa rabbahu ta'ala bi sifatil jalal. Mulai muqaddimahnya ke isi. Rasulullah mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat jalal. Jalal artinya keagungan. Menghilangkan dari yang pantas. Wa nafa anhu ma la yaliku bil kibriya'i wal kamal. Lalu menegasikan dari Allah Ta'ala apa yang tidak pantas sesuai dengan kepantasan kibriyanya, kebesarannya dan kesempurnaannya. Fata'ala Allahul kabirul muta'al amma yaquluhu ahlul ghayyi wad dalal. Maka maha suci Allah. Jadi kalau temu di Quran fata'ala Allah, itu artinya sama dengan fasubhanallah. Maha suci Allah, maha terbebas Allah dari amma yaqulu ahlul ghayyi wad dalal, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Mulai masuk juga nih. La yahmiluhu al-'arsyu bal al-'arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bi latifi qudrati. Bukanlah aras yang memikulnya, tapi aras dan pemikul aras dipikul oleh kelembutan kudrahnya. Dan ini dikatakan juga oleh Imam Asy'ari dalam Al-Ibanah. Ya. Baik. Maqhuruna fi qabdati. Aras dan pemikul aras dikuasai dalam genggamannya. Wa ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada muttali'un ala hawajis ad-dhamair wa harakatil khawatir. Allah meliputi segala sesuatu yang terbersit di hati, Allah selalu tahu. Apapun yang antum katakan, merasa lebih, merasa ngejek orang atau apapun, ini langsung tergores di hati. Hati-hati, ya. Allah itu ya'lam kha'inatal a'yun wa ya'lam ma fi sudur, ya. Ma fi sudurina muttala'an 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun dalam hati kita itu Allah tahu. Maka dalam surat Taghabun disebut alimum bidzatis sudur, ya. Begitu juga dalam surat Luqman. Fasubhanahu ma'azama sya'nu.
ma'azama sya'na wa 'azza sultan yas'aluhu man wal ard liftiqarihim ilaihi kulla yawmin huwa fi sya'an. Surah Rahman liqtidari. Ini pembukaan. Lalu pembukaan kedua, salawat wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatami anbiya'ih wa muballighi anba'ih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita enggak syarah yang bagian itu, langsung ke isinya. Amma ba'du, falladhi da'a ila tastiri hadhihi nubzah. Yang memotivasi, kalau kita kan nulis buku, latar belakang, itu penting ditulis. Antum nulis skripsi, tesis, disertasi, ada latar belakang nggak? Khalfiyatul bahas. Beliau nukil walaupun dengan metode lama, cuma disebutkan sedikit seperti jurnal. Apa kata beliau? Yang membuat saya terdorong menulis risalah kecil ini, nubzah, hadhihi nubzah, ma waqa'a fi hadhil muddah, yang terjadi pada beberapa waktu ini. Mimma 'allaqahu ba'dhum fi isbatil jihad. Sebagaimana terjadi hari ini, orang mengaitkan Allah dengan jihad. Jihad ya. Sebenarnya tidak pakai tasdid itu. Jihad. Apa arti jihad? Arah. Ada 6. Depan, belakang. Samping kanan, samping kiri. Atas, bawah. Maka ada sittu jihad. Sittu jihad. Jadi tema kitab ini adalah menolak istilah jihad di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Nah, dan perlu diketahui ada satu kitab ulama sufi Imam Abdul Qadir Jilani itu madsus maktutatnya, dan itu yang diterbitkan yang madsusnya. Di bab akidah disebutkan jihadil ulu. Ya. Tapi seandainya sudah faham makna jisim dan tidak jisim, sebenarnya kata jihad tidak berpengaruh. Cuma orang kan tidak paham semua apa arti jisim. Gitu. Maka perlu dihilangkan istilah jihad. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada istilah jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada berapa jihad? Jihad tusit, ada 6 jihad. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ibnu Taimiyah yusbit jihad al-ulu. Jihad yang atas. Itu muskilahnya. Maka dia hanya menyebutkan al-jihad. Pakai alif lam, maka di sini sudah jelas maknanya, yaitu jihadul ulu, arah atas. Waqtarra biha, hati-hati teman-teman. Dan ini banyak yang kena, baik alimuhum wa awamuhum. Ya. Waqtarra biha man lam yarsukh lahu fit ta'lim qidamun, ya. Qadam, ya, laisa qidamun. Waqtarra biha, tertipu karena persoalan jihad ini orang-orang yang belum dalam kajiannya, yaitu basicnya. Ya. Disebut di sini kata qadam, ya. Walam yata'allaq bi adyalil ma'rifah wala kabahu lijamul fahm. Orang ini belum betul-betul matang pemahamannya, walastabsara bi nuril hikmah. Kalau tadi kalam, sekarang masuk ke tasawuf. Walastabsara bi nuril hikmah. Dan dia juga belum punya pengalaman membuka mata qalbu sehingga memandang nur hikmah, cahaya hikmah. Nah, ini 2 alasannya. Jadi apa alasan beliau nulis kitab ini? Ada orang yang disebut tokoh hadis, tokoh fikih, berbicara tentang jihad sebagai salah satu sifat Allah, jihadul ulu. Lalu sifat ini, penjelasan si orang ini diterima oleh orang-orang yang awam atau santri-santri, tulab-tulab, ya, talibul ilmi yang tidak rasikh dalam ilmu akidah. Walam yarsukh, yang tidak kuat dalam ilmu akidah dan tidak kuat dalam ilmu basirah, yaitu ilmu tasawuf. Baik. Fa ahbabtu, maka aku berkeinginan an azkura aqidata ahli sunnati wal jamaah, untuk menyebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang ahli sunnah siapa? Ayo?
Ibnu Taimiyah kan bilang dia Ahlus Sunnah. Ya kan? Akidah jihad itu dianggap akidah Ahlus Sunnah. Tapi teman-teman, ternyata ketika dia menyebut kalimat jihad, kata jihad, yang sering muncul adalah salaf, 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 salaf. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menisbatkan, mengaitkan kalimat jihad dengan salaf. Nah, maka PR beliau di sini untuk memutus itu, bahwa itu tidak benar. Justru akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf tidak begitu. Kata beliau, aku karena masalah yang tadi, aku ingin menyebutkan, menjelaskan akidah Ahlus Sunnah yang sesuai ya. Summa ubayyin fasada ma dzakarahu. Lalu aku menyebutkan kerusakan atau penyimpangan apa yang dia sebutkan. Yang menariknya di sini apa? Beliau tidak menyebutkan nama. Begitu sopannya Imam Ibnu Jahbal. Lalu kenapa Ar-Razi berani menyebutkan nama? Ya. Kenapa? Karena sekarang orang yang intima kepada Ibnu Taimiyah, yang berani mengatakan dia pewaris ajaran Ibnu Taimiyah, sekarang sudah berani nyebut nama. Apa kata mereka? Asy'ariyah dhallah. Asy'ari sesat. Semua ulama-ulama Al-Azhar sesat semua. Ya. Kira-kira gimana itu, Buya Kopri? Kita diam nggak? Semua kiai-kiai di pesantren, baik dari dayah-dayah di Aceh sampai ke pesantren-pesantren di pelosok daerah timur sana, apalagi di Jawa, kota-kota santri banyak. Dan semuanya sesat. Antum bisa bayangkan. Dan wali 9 semuanya mengikuti akidah ini, sesat. Kira-kira gimana? Jadi yang masuk surga mereka aja ntar ya. Waras gak tuh? Dia mikir dengan akal sahihnya. Yang mengislamkan negeri ini Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Terus mereka datang mengatakan, oh itu tidak benar. Yang benar begini. Karena mereka bawa brand salaf, ya, sunnah, anti bid'ah, masuk kepala kalimat itu ke dalam. Akhirnya orang awam ightarra bihi. Persis sama. Jadi yang ightarra bihi bukan hanya orang-orang awam, tapi tulabul ilm. Orang-orang intelektual, bahkan ulamanya, tapi yang tidak menguasai ilmu kalam dengan baik. Selevel Imam Zahabi pernah kena, antum bayangin. Selevel Imam Zahabi pernah kena, tapi kemudian beliau berlepas. Beliau tidak mau apa istilahnya repot dengan masalah itu, Imam Zahabi. Termasuk Imam Ibnu Katsir. Itu sempat kena, kemudian beliau tinggalkan itu. Dan itu terlihat dari karya-karya beliau dan tafsirnya. Di tafsirnya lihat kalimat istiwa. Kalimat-kalimat jihad sudah nggak ada. Ya. Imam Tajuddin Subki berguru kepada Al-Mizzi dan kepada Imam siapa tadi? Az-Zahabi. Termasuk Ibnu Jahbal. Apa katanya? Ayahku, Taqiyuddin, menyuruhku agar lebih sering ke Al-Mizzi karena akidahnya nazif. Walaupun disukai oleh Ibnu Taimiyah. Tapi aku lebih senang ke Zahabi karena lebih cerdas, lebih teratur sistematis. Padahal Zahabi. Tapi kemudian dia buat buku Tabaqat Syafi'i Al-Kubra, itu adalah disertasi kalau sekarang untuk membantah gurunya Az-Zahabi. Jadi orang berguru bantah guru, tapi dia bilang, "Kana syekhi." Dia guruku. Bagi orang yang tidak paham apa duduk persoalannya, dikira Imam Zahabi ini su'ul adab. Ini yang dikatakan oleh Dr. Awad Ma'ruf. Ya, Bashar Awad Ma'ruf. Itu terang-terangan. Ya. Itu kita bisa lihat di tayangannya di YouTube dalam bahasa Arab. As'al adab ala syekhi gitu ya. Dia buruk adab ke gurunya. Ya, ini bukan masalah buruk adab. Ini kan kitab ilmiah. Di kitab ilmiah, saya misalnya berguru ke Syekhuna Ali Mustafa. Boleh nggak saya beda dengan beliau? Boleh dong. Tapi secara adab kita pakai kalimatnya harus sopan gitu. Saya berguru ke Prof. Azra. Boleh nggak saya beda dengan Prof. Azra? Saya berguru kepada Syekh Hasan Hitu. Syekh Hasan Hitu punya fatwa yang unik yang lam yakulhu ahad minan nas. Nggak ada orang ngomong kayak beliau. Bahwa bulu kucing itu najis. Rumah Buya Asmi, rumah Buya Aldomi itu kucing. Ya, itu kaul beliau. Ternyata beliau ini punya kaul mustaqil. Dan saya beda dengan beliau, boleh nggak? Dulu saya sempat ikut, tapi kemudian
meninggalkan pendapat itu, nggak masalah. Bagi beliau, alkohol yang ada di parfum tidak boleh najis. Bagi saya tidak. Ada alasannya secara ilmu kimia. Nah, dan itu tidak membuat kita merendahkan guru, tidak. Nggak ada masalah. Ya, itu hanya perbedaan ilmiah. Ya, masih muskilah. Baik. Ini Rokiin aja udah beda sama saya beberapa hal ya. Panji, ya. Sufi ini nih. Ya. Kita ada apa namanya majal sesuatu yang kita akan punya hal yang private beda dengan orang, dan itu biasa aja ya. Jadi ikhtilaf tidak ada sebuah kalimat at-tafarruq bid'ah, al-iftiraq bid'ah wal ikhtilaf sunnah. Kalau bercerai-berai, bermusuhan, saling salah menyalahkan, bahkan kafir mengkafirkan, bid'ah-bid'ahkan, itu bid'ah. Tapi ikhtilaf, saling berbeda, mengatakan Anda kurang tepat, saya lebih tepat, nah itu boleh. Ya. Anta mukhti, ana musib, itu nggak apa-apa. Tapi jangan bilang, ana alal haq wa anta alal batil. Nah ini nggak boleh, ini ngambil haknya Allah. Saya hak, ente batil. Ini yang tidak boleh. Nah beliau menyembunyikan namanya. Tapi dalam ta'lim beliau sebut namanya Imam Ibnu Jahbar. Baik. Tapi saya ingin kasih tahu teman-teman, secara rohani Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sudah beres. Karena kita lihat akhir hayatnya, syahadat sebelum dia meninggal, dan kalam-kalamnya dalam risalah tasawuf yang dinukil dalam banyak fatwa Ibnu Taimiyah, itu sudah jelas bahwa beliau itu musaddiq ala sufi, ala tasawuf. Kemudian tidak mempermasalahkan dan tidak mengatakan Asy'ariyah sesat lagi dengan syahadatnya beliau itu. Jadi secara rohani Ibnu Taimiyah sudah nggak ada masalah. Limaza? Kenapa kita masih bahas dia? Mazilna nujadilahu wa narudda alaih. Kita narud ala muallafatihi. Kita menolak karya-karyanya yang sudah nyebar, bukan kepada syakhsiyahnya, bukan kepada pribadinya. Karena buku-buku beliau, karya-karya beliau sekarang dijadikan tameng oleh teman-teman yang sudah terpengaruh oleh syibhut tajsim, ini istilah saya, syibhut tajsim yang mirip-mirip dengan tajsim, tapi tidak mujassim murni, memakai karya Ibnu Taimiyah sebagai hujah. Nah ini problem kita, maka kita perlu mengkaji ini. Baik, ini udah mulai panas nih kayaknya, udah mulai gebul nih. Beda kalau ngaji Arif ya. Baik, kita ringkas aja. Jadi beliau mengatakan saya akan menyebutkan akidah Ahlussunnah dan menjelaskan kerusakannya. Lalu beliau katakan, fa'aqul wa billahil musta'an mazhabul hasyawiyah fi isbatil jihati mazhabun wahin saqitun. Mazhab Hasyawiyah atau Hasyawiyah, boleh dibaca dengan dua ini, tergantung aliran nahunya, tasrifnya ya. Kelompok pinggiran. Teman-teman, kalimat Hasyawiyah di abad kedua, ketiga, itu adalah sebutan Mu'tazilah kepada Ahlussunnah. Tolong diingat, di abad kedua dan ketiga, kalau idza utliqat al-Hasyawiyah, fal murad biha Ahlussunnah. Kenapa? Karena peradaban itu dulu ada di istana. Istana waktu itu Syiah, i'tizal. Tasyayyu', i'tizal. Syiah dan Mu'tazilah. Terakhir Mu'tazilah. Sampai tahun 234. Meninggal Al-Wathiq. Meninggal Al-Wathiq, ganti Mutawakkil, baru kemudian kalimat Hasyawiyah berubah makna. Berubah makna menjadi kelompok Mujassimah. Ternyata dulu Mu'tazilah menganggap Ahlussunnah itu Mujassimah semua. Kita mengatakan Allah istawa dan hanya Allah yang tahu maknanya. Apa kata Mu'tazilah? Ente muzabzabin. Muzabzab. Ya? Ente nggak punya pendirian. Kalau mau nolak tajsim, tolak sekalian. Nggak bisa kata ulama sunnah. Teksnya ada dalam Al-Quran. Kata-katakan istiwa, tapi kita tidak katakan
istiqrar. Bagi Mu'tazilah ini nggak benar. Ente nisful hasyawiyah. Tapi dia mengatakan ente hasyawiyah. Nah, setelah Mutawakkil berkuasa, ahlu hadis kemudian diberi panggung sampai kemudian Utsman ya Ibn Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar bin Syaibah, punya panggung hadis lah, punya majelis hadis yang diikuti lebih dari 30 ribu orang. Apa yang disampaikan? Hadis tentang ru'yatullah. Jadi tadi nggak boleh menyampaikan hadis itu oleh Mu'tazilah. Lalu kemudian dibolehkan oleh Mutawakkil. Akhirnya terjadi nahdah ulama al-hadis tahun 235. Itu masa kebangkitan. 235 saudaranya Abu Bakar bin Syaibah wafat, yang pengarang kitab Al-Musannaf. Nah, di zaman itu kemudian mulailah tersisih bahwa hasyawiyah berubah makna menjadi kelompok Mujassimah, yaitu kelompok Hisham al-Jawaliki, yang kemudian ajaran Hisham al-Jawaliki ini juga ketemu di kalangan ahli hadis tadi, kelompok Syiah Mu'tazilah. Tersisa di kalangan ahlur ruwat. Belum tentu dia ahlul hadis, dia ahlur ruwat. Siapa namanya? Muhammad ibn Karram. Muhammad ibn Karram ini dia ahli hadis tadinya. Ahli hadis. Wafatnya sama dengan Darimi tahun 255. Nah, jadi setelah masa yang tadi, masa Mu'tazilah, yang disebut Hasyawiyah adalah Muhammad bin Karram atau disebut Karramiyah. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Akidah ini kemudian diambil secara tidak sengaja atau sengaja kita nggak tahu oleh Utsman bin Said Darimi atau Darimi Junior yang wafat tahun 280. 280 dia wafat. Dia pernah ketemu Imam Ahmad, tapi dia tidak mengambil akidahnya secara utuh. Dia banyak ta'assar dengan orang-orang yang terkena oleh Muhammad ibn Karram. Tapi tidak disebutkan langsung Muhammad ibn Karram. Dua kitabnya Ar-Raddu alal Jahmiyah, dan yang kedua Ar-Raddu alal Bishr al-Murisi. Dua kitab ini isinya persis seperti ajaran Ibn Karram. Menyusuplah dari situ, karena dari media Imam Jarh wa Ta'dil ahli hadis, menyusuplah dari situ ke ahli hadis. Puncaknya nanti di Farra, ya, Zaghuni, dan Ibn Taimiyah. Orang mengira itulah akidah salaf. Padahal itu akidah talaf. Siapa tadi? Muhammad ibn Karram. 255 masih salaf kan? Kan masih 300-an. Sebelum 300-an. Nah, ini secara genealogi sebenarnya. Siapa yang mengingatkan itu? Al-Imam Abu Muhammad At-Tamimi, yang kita sudah bahas dalam kitab Daf'us Syubah, ya? Mana kitabnya? Oke, ini dia. Daf'us Syubah. Daf'us Syubhati Tashbih karya Ibnul Jauzi, dan kita sudah bahas ini 2 kali ya. Masih ingat? Ibnul Jauzi menukil dari At-Tamimi, apa kata Imam Ibnul Jauzi? At-Tamimi yaqul, ya? Orang-orang ini yang terpengaruh oleh Darimi ini, yang namanya Al-Zaghuni, Al-Farra, Syan al-Mazhab, menodai mazhab dengan noda yang tidak bisa dibersihkan sampai hari kiamat. Jadi Imam Abu Muhammad At-Tamimi sudah punya feeling, ini bahaya ini, ya, ini bahaya. Maka dinukillah oleh Imam Zahabi, Imam Ibnul Jauzi, tapi Ibnul Jauzi tidak berdaya, dia cuma sampai di situ, cuma sampai di situ. Ketika muncul Ibnu Taimiyah tidak menghiraukan karya Ibnul Jauzi, bahkan menuduhnya terpengaruh Mu'tazilah. Kan ini miris kita. Ya, beda sama dia Mu'tazilah, beda sama dia Jahmiyah. Gitu. Nah, nanti antum nih akan dituduh Jahmiyah. Kalau saya sudah dituduh dari dulu, ya. Ya, kawan kita sendiri nuduh kita Jahmiyah. Jadi dia nggak paham apa arti Jahmiyah. Jahmiyah siapa? Jahm bin Safwan, al-musbit ala anna Allah fi kulli makan. Jahmiyah itu mengatakan Allah setiap di semua tempat. Apakah Imam Asy'ari Allah di semua tempat? La. Ya, imam kita nggak mengatakan. Akidahnya imam yang 4 bukan. Dan kemudian di Asy'ari bukan itu akidah kita. Baik. Jadi kalau antum mengatakan akidah bil jiha, Allah di satu arah, mazhabun wahin saqit. Ini mazhab yang dhaif, ya. Wahin itu artinya dhaif. Saqit, gugur.
ghairu muttasil bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yazhar fasaduhu min mujarrad tasawwurihi. Cukuplah ini rusak, ini batil, cukup dengan membayangkan. Apa arti jihad? Atas, kebayang atas kan? Itu udah batil. Hatta qalat al-a'immah laula iqtirarul ammah bihim lama surifa ilaihim inanul fikr wala qatara al-qalamu fi ar-radd alaihim. Kalau bukanlah orang-orang awam, beberapa pelajar, santri di zaman itu, oleh akidah ini, karena sosok orang-orang ini tadi, tentu tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk membahas itu. Nah sekarang mereka malu nggak sekarang ngomong Allah di langit di YouTube? Udah nggak malu kan? Di TV-TV-nya. Udah nggak malu. Wah itu perbedaan. Perbedaan jadul. Loh sekarang orang ngomong itu lagi kok. Terus kita mau diem. Dosa kita. Fardu kifayah ngomong ini. Fardu kifayah membicarakan ini. Maka beliau mengatakan, surifa ilaihi minan ufik. Jadi kalau bukanlah karena banyak orang tertipu, kita nggak perlu serius membahas ini. Ya, sampai berpanas-panas bolak-balik buku, salah nukil. Biasa kita kan begitu. Dalam saya menukil itu, ada beberapa kali saya salah nukil, saya mengakui itu. Ya, sekarang salah baca. Maklum, kenapa? Hafalan kita sering yakhununa. Hafalan kita sering mengkhianati kita. Jadi bagi kitab aja. Kitab aja kadang masih salah nukil. Apalagi yang ngaji cuma serampangan. Antum bisa bayangkan. Itu sebabnya kita ngaji bersanad. Jadi saya bukan orang sempurna dan pasti beberapa kali ada zallatul lisan. Ya, semoga Allah menutupinya di hadapannya dan beri di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua. Orang tertipu perlu dialih. Nggak perlu ditulis buku seperti ini. Ya. Karena mereka nulis buku, kita perlu tulis buku. Karena mereka sekarang sudah masuk ke sosial media, antum media. Ya. Nah, nanti ya, Ustaz Rokiin, Apri, jangan lupa diajak teman-teman untuk buat konten-konten yang bisa yufidul awam. Ya. Bukan untuk teman-teman Darus Sunnah ini. Bukan untuk teman-teman ribat yang sudah bisa baca kitab. Untuk yang nggak bisa baca kitab. Dan itu banyak. Saya dulu di Darus Sunnah, saya mikir nggak usah bahas-bahas beginian. Nggak penting. Ya, udah penting. Masa masih debat yasinan. Ya. Begitu. Tapi coba antum pikirkan. Setiap tahun yang masuk Darus Sunnah berapa orang? Cuma 50 orang. Orang awam di Indonesia. Ya kalikan aja. Jadi udah wajib tinggi dulu. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi kita bicara yang kita paham aja. Wa na'udzubillah an natakallam fi ma la na'lam, ya. Wa hum fariqani yatafa'alu bimazhabis salaf lisuhtin ya'kuluhu. Ya. Jadi mereka ini ada dua. Ada yang enggak malu dalam mengobral akidah salaf, akidah hasyaw arah. Malu yatasattaru. Ya, fariqun yatasattaru bimazhabis salaf lisuhtin ya'khudhu aw hawan yajma' alaihi taghamul jahalah. Wah, ini berat ini. Gimana Ustaz? Mau kita terjemah? Ya mirip seperti, ya coba untuk dengerin pelan-pelan aja. Saya nggak terjemahin semua ya. Sekelompok yang masih meyakini Allah bertempat, ainallah, ainallah. Itu kalau teman-teman Al-Azhar dulu, coba tanya Buya Kopri nih. Kalau mau ikut dapat yayasan, dapat beasiswa, dapat buku gratis, pertanyaan pertamanya apa? Ainallah, di mana Allah? Ini saksinya nih, antum lihat nih, ya, yang sudah lama di sana. Ini cuma dua, fis sama atau alal arsy istawa. Kalau nggak masuk, nggak dapat buku, nggak dapat beasiswa itu. Antum bisa pakai maddi untuk merubah akidah anak-anak Indonesia yang ngaji di
Al-Azhar. Akhirnya mereka pulang dari Al-Azhar mengkafirkan ulama Al-Azhar. Wa illam yash'uru bihi. Walaupun mereka nggak sadar. Mereka bilang tawasul syirik. Malah ulama Azhar semua. Ya, saya register banyak sekali yang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kopri, Buya Kopri jarang. Ya. Buya Alnof masih ingat ya, yang temanku di di Pekanbaru. Ya. Itu jarang yang mereka justru misalnya aja sedikit dengan bab politik. Kita kritisi tokoh politik yang tokoh fikrah manhaj siasi yang dia pakai. Langsung kita dianggap dol. Bahkan Masyaikh Azharnya dianggap dol. Cuma karena berbeda manhaj siasa. Bayangkan. Jadi dan itu sudah berlangsung lama di saya dengar belakangan ini sudah mulai buat keputusan. Kalau ketahuan, DO. Semoga ini bertahan. Ya. Amin. Apa kata beliau? Ada yang bersembunyi dengan lisuhtin, karena dia dapat makannya. Suhut ini kan bahasa yang kasar lah ya, kebatilan ya, dana-dana yang tidak benar lah yang dia terima dengan menjual akidahnya. Au hitamin ya'khuzuhu, sama ya, atau yang ketiga, hawan yajma' alaihi taghamul jahalah. Hawa nafsu. Karena keinginannya yang dengan itu berkumpullah ya taghamul jahalah, orang-orang yang awam, yang jahil, li'ilmihi anna iblisa idlana ummat salam, karena dia sadar iblis ya tugasnya adalah nipu umat Nabi Muhammad. Tapi ini terlalu pedas ya. Tapi sampai sekarang kan begitu. Yang diceritakan oleh Kiai Idrus Romli itu benar, tapi tidak semua. Tidak bisa keluar itu benar, tapi tidak semua. Ada yang memang dia karena dia ngajinya begitu, dia dapatkan begitu, dan nggak ada urusan finansial. Tapi kita sudah tahu lah, mereka ada yang resmi, duatnya, dan tidak, dan itu dapat dana. Wajib mereka, risalah tauhidnya Muhammad Abdul Wahab, yang usul salasah itu, atau akidah Tahawi dengan syarah yang harus pakai syarah Ibnu Abil Iz, atau syarah bin Baz, atau syarah Jibrin, syarah-syarah mereka. Gitu. Dulu saya masih ingat guru kita Syekh Ali Mustafa itu terpaksa mengajarkan itu. Tapi beliau nggak sampai kepada menjadi mujassim ya. Dan beliau diberi itu syarah risalah tauhidnya Syekh Muhammad Wahab itu berderet sampai sekarang. Coba lihat yang putih di Maktabah Darussunnah itu dulu Ustadz Sofin, Dr. Sofin bilang, Ustadz, wazzi' 'alan nas, wazzi' litulab. Beliau bilang nggak mau. Beliau tidak rela kitab itu berkembang dan diyakini oleh santri-santrinya. Tapi bagaimana mau mengiskal? Beliau 9 tahun di Saudi, ya. Makanya saya dibentur-benturin tuh dengan Allahyarham Syekhuna Mustafa Yaqub. Cuma karena guru kita memberikan kata pengantar untuk terjemahan sifat sholat Nabi. Ar-Razi melarang untuk tidak menganjurkan pakai sifat sholat Nabi. Saya tidak melarang, saya cuma tidak menganjurkan. Ya, antum boleh pakai itu, tapi saya tidak menganjurkannya. Karena cara sholat sudah beda dengan 4 imam mazhab. Berarti nggak nyambung sama sekali dengan Rasulullah. Karena itu khayalannya Syekh Albani setelah mengumpulkan hadis. Dia nggak melihat gurunya mempraktekkan, tapi dia baca lalu dia bayangkan, dibaca dia bayangkan. Khayali. Ya, padahal sanad fikih harus hissi. Sanad fikih harus lihat, harus nyentuh, harus megang. Ya, maka hadisnya sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah seperti kamu lihat aku salat. Bukan sebagaimana hadis sampai kepadamu. Enggak, tapi sebagaimana kamu lihat. Karena kita tidak lihat Nabi, maka kita lihat guru kita yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata beliau?
Lidzalik la yajma'u qulubal 'ammati illa 'ala bid'atin wa dhalalah. Oleh karena itu, dia tidaklah mengumpulkan, iblis tidak mengumpulkan orang awam kecuali untuk terjebak pada bid'ah dan dhalalah. Berarti di zaman ini sudah sangat parah sehingga belum melakukan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Apalagi kata beliau, yahdimu bihal din wa yufsidu bihal yaqin. Ini merusak agama dan keyakinan. Falam yusma' fit tawarikh annahu khazahu Allah taala jam'a ghairi khawarij au rafidah au mulahidah au qaramitah. Yang tertipu dalam bab ini itu dulu tidak pernah terdengar dalam sejarah kecuali kelompok khawarij, rafidah, mulahidah dan qaramitah. Ya, qaramitah ini batiniahnya Syiah. Amma ahlus sunnah wal jamaah fala tajtami'u illa ala kitabillahil mubin. Ya, sampai ke akhir pengantar beliau. Lalu di paragraf bagian bawah, wa mazhabus salaf. Nomor 2 sebelum bawah. Mazhab salaf innama huwa tauhid wa tanzih. Ini kaidah. Mazhab salaf itu hanya tauhid, mengesahkan Allah, lalu tanzih, mensucikan Allah dari yang tidak pantas baginya. Apa salah satunya? Aqidatul jihad. Mengatakan Allah berjihad. Duna tajsim wa tashbih. Tanpa ada tajsim, menjisimkan Allah. Jihad itu jisim. Nah, kita ulangi lagi, apa itu jisim? Benda. Jisim terbagi dua. Ada yang latif dan kathif. Ada yang halus, ada yang kasar. Cahaya ini halus. Udara itu halus. Aroma, bau itu jisim tapi latif. Termasuk jin itu jismun latif. Itu latif semua. Makanya beberapa antum yang sensitif bisa merasakan, tapi tidak melihat. Karena melihat bukan dengan mata ini. Lalu ada yang kasif. Nah, benda ini semua tubuh kita itu kasif. Tapi baik latif ataupun kasif punya karakter. Apa karakternya? Sukun wal harakah. Diam atau gerak. Dan tidak mungkin berkumpul di satu saat dia diam plus gerak. Tidak mungkin. Begitu juga apa? Tahayyuz. Nah, ini yang paling penting. Salah satu karakter dari jisim adalah menempati. Kalau menempati berarti ada arah. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh mereka. Wal mubtadi'atu taz'amu annaha ala mazhab salaf. Tapi ahli bid'ah yang mengatakan Allah berjihad, Allah jisim, mereka mengatakan mereka lah mazhabus salaf. Sama nggak kasusnya sekarang? Sama persis. Mereka bilang Allah turun dengan zatnya. Inilah akidah salaf. Mengingkari ini mengingkari Nabi. Loh, mengingkari itu bukan mengingkari Nabi, tapi mengingkari pemahaman ente terhadap Nabi. Ya, dia mengklaim pemahaman dia itu pemahaman Nabi. Nah, ini pembohongan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bacakan di sini ada syair ya, wa kullun yad'una wasala laila wa laila la taqirru lahum bidzaq. Ya. Mereka semua ngaku ya udah sampai cintanya dan diterima oleh Laila, tapi Laila ini ejekan orang Arab kalau lagi bersyair-syair. Wa kaifa yu'taqadu fi salaf annahum ya'taqiduna tashbih. Ini persis yang digalaukan oleh Ibnu Jauzi. Ya, kalau bahasa teman-teman Jabir Tabih itu risau. Ya. Ini yang dirisaukan ini. Apa yang dirisaukan? Masa salaf diyakini mereka itu percaya bahwa Allah itu berjihad. Aw yaskununa inda zuhuri ahli bidah. Atau mereka meyakini bahwa diyakini bahwa salaf diam ketika terjadi ahli bidah. Kan enggak? Ibnu Umar diam enggak ketika ada Qadariyah? Apa kata beliau? Ana bari'u minhum wa hum bara'atun minni. Baik. Lalu dikatakan laqad kanatis salaf sahaba di halaman 252 la yakhuduna fi syai'in min hadhil asya'. Dulu sahabat benar tidak pernah terjun ke dalam masalah ini. Li ilmihim anna hifdzud dahma ahamul umur ya. Kenapa? Karena mereka sudah paham dan ada hal yang lebih urgent dari masalah ini. Sampai kemudian muncul Ma'bad Juhani ya di bagian bawah sini.
Lalu apa kata beliau di paragraf nomor 2? Billahi uqsimu yaminan barratan ma hiya marrah bal alf marrah anna sayyidar rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakul ayyuhan nas i'taqidu anna Allah ta'ala fi jihatil ulu. Jadi beliau bilang, saya bersumpah bahwa Nabi tidak pernah berbicara, wahai manusia, yakinilah bahwa Allah berada di arah atas. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Yang ada apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Laisa kamitsli syai' dalam surat Syura. Lalu beliau katakan, ya kita lompat aja mana yang tidak urgen dengan pertemuan kita hari ini. Summal hasyawiyah idza bahasu fi masailid din ma'al mukhalifin takallamu bil ma'qul. Tapi aneh, beliau nyindir Ibnu Taimiyah. Hasyawiyah biasanya cuma pakai nakal riwayat. Tapi ketika berbicara masalah agama, ma'al mukhalifin dengan orang yang berbeda dari mereka, khususnya Asy'ariyah, takallamu bil ma'qul. Mereka sekarang meminjam ma'qul, ilmu kalam. Coba lihat Ibnu Taimiyah itu, antum kalau lihat kitab ilmu kalamnya lebih banyak daripada kitab hadisnya. Kitab hadis malah hampir nggak ada. Ya, cuma ada dikeluarkan oleh beberapa muridnya, riwayat-riwayat musnad beliau dari risalah-risalah beliau. Tapi kok disebut Imam Sunnah? Kitab hadisnya nggak ada. Kalaupun ada, itu orang yang mengeluarkan untuk beliau. Ya, kharraja lahu gitu bahasa Arabnya. Lalu kok disebut Imam Sunnah? Apalagi disebut Imam Salaf. Oh, ternyata beliau berkali-kali, beratus kali, beribu kali ngomong salaf. Sehingga masuklah ke dalam pikiran orang awam. Nah, Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arud, ya, beliau menulis kitab Dar'u, menolak ta'arud antara ma'kul dengan mankul. Ya. Dar'ut Ta'arud al-aqli, ya, wa naql. Penolakan terhadap orang yang mengatakan akal bertentangan dengan nakal. Ini kitabnya, Dar'ut Ta'arud. Itu berapa jilid? Itu tahu nggak? Cetakan saya yang paling murah belinya, yang penting kita baca, murah. Itu 5 jilid. Dulu saya pernah ketemu di perpus kita, di zaman Pak Harun itu ada yang beli, atau beli yang beli kali ya, itu 9 jilidan kalau nggak salah. Nggak tahu lebih apa kurang. Ya. Beda cetakan, beda ini. Dan itu memang besar. Kalau antum lihat dari awal sampai akhir, hatta zu'ama'ul wahabiyah salafiyal yawm la yafhamu. Ya. Bahkan pemimpin Wahabiyah sendiri tidak menyarankan baca kitab itu, karena mereka bilang, ini kitabnya berat. Loh, apanya yang berat? Ente nggak ngerti, bilang aja nggak paham. Ya. Jangan bilang kalau nggak paham terus berat. Ini karena nggak paham mustalahatnya. Karena Ibnu Taimiyah menggunakan usulul kalam dalam Dar'ut Ta'arud. Tapi mantiknya bukan mantik yang sudah berkembang oleh Imam Ghazali, ya, oleh imam-imam yang lain, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mantiknya terbalik, dia raddul mantik. Mantik itu deduktif, qiyas, dia induktif. Dia mulai dari bawah. Jadi walaupun ada satu teks yang menurut dia cocok, maka ini membatalkan semua yang ada. Ini bahaya induktif Ibnu Taimiyah. Kalau deduktif kan ada kaidah besar, lalu turunannya ke bawah, kan begitu. Kalau dia enggak, ini yang sekarang dianut dalam kajian ilmiah Barat. Jadi dalam kajian ilmiah Barat semua jurnal itu benar, semua jurnal itu benar, semua penelitian benar. Tapi benarnya bisa dibatalkan oleh kebenaran setelahnya. Tapi kebenaran yang ini itu mustakil sendiri. Mau percaya apa enggak, itu urusan sendiri gitu. Nah, bagi Ibnu Taimiyah yang disebut oleh dia akal bilang Allah itu ada. Oke, stop di situ. Di dalam nakal, dalam Quran dan Sunnah dikatakan Allah istawa alal arsy. Maka Allah itu secara bahasa artinya ya di atas. Istawa artinya duduk. Karena teksnya mengatakan duduk, akal mesti ikut kepada si nakal. Padahal itu akal nggak ikut ke nakal, hanya ikut pemahaman Ibnu Taimiyah mengenai si nakal. Jadi dia mampir dulu ke pemahaman dia. Ini yang disebut menolak pertentangan akal dan nakal. Jadi kalau sudah ada dalilnya Allah turun, maka akal nggak boleh tolak. Akal nggak boleh kompromi. Begitu maksud Ibnu Taimiyah mengenai penolakan
kontradiksi rasio dengan teks. Ya, itu mah apa kata orang Jawa? Semuanya dewe. Baik, bisa? Oh, baik. Tinggal dikit lagi ya. Jadi ini baru awal teman-teman. Nanti kita teruskan di pekan depan. Beliau nanti mengkritisi lalu menyebutkan apa saja akidah Ahlussunnah. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Jadi inilah pengantarnya Imam Ibnu Jahbal, keprihatinan beliau terhadap apa yang terjadi di zamannya. Bahwa Ibnu Taimiyah dielulukan, ajarannya dianggap ajaran salaf, padahal salaf tidak seperti itu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin muslimatil ahya'i min Muhammad. Allahumma rzuqna ittiba'i sunnati nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahyina biha wa amitna biha amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.